Berjumpa kembali dengan edukasi.co.id. Oke, bagi Anda yang sedang mempelajari Microsoft Visual Basic, edukasi kali ini akan berbagi tips membuat enkripsi password serta dekripsi secara sederhana. Hal ini diperlukan jika kita membuat sebuah program yang menggunakan user dan password untuk masuk ke dalam program tersebut, serta user dan password tersebut kita simpan ke dalam sebuah database. Tujuan dari enkripsi sendiri yaitu untuk menyamarkan password yang ada, sehingga jika database kita dibuka oleh orang lain, maka password kita tetap aman karena sudah terenkripsi. Oke, langsung saja kita buat sebuah tampilan sederhana untuk enkripsi dasar. Kita buka Microsoft Visual 2006. Kita pilih Standard Access saja, kemudian kita open. Baik, kemudian kita tambahkan sebuah text box ke dalam form untuk menampilkan sebagai inputan kata dasar sebelum kita enkripsi. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol yang dijalankan untuk menenkrip dari teks yang kita masukkan. Captionnya bisa kita ganti menjadi encrypt seperti ini. Kemudian kita tambahkan text box lagi untuk menampilkan hasil dari enkripsi kita. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengenkripsi sebenarnya sangat tergantung dari metode yang digunakan oleh si programmer itu sendiri. Makin rumit tingkat enkripsi, maka semakin bagus untuk keamanan password kita. Baiklah, secara sederhana saya akan tunjukkan bagaimana cara menenkripsi password. Kita masuk pada event klik tombol encrypt, kita double klik seperti ini. Baiklah, sebelum kita mulai masuk pada proses pembuatan function encrypt, sekilas akan saya jelaskan function yang akan kita gunakan dalam proses penggunaan encrypt. Function tersebut yaitu function ASC dan function CHR. Function ASC sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui kode ASCII dari setiap karakter yang ada. Sedangkan function CHR sendiri yaitu sebaliknya merubah nilai ASCII menjadi dalam bentuk karakter. Baiklah, saya contohkan. Misalkan tombol encrypt tadi diklik, maka saya akan menampilkan pesan ASCII dari karakter A. Saya tampilkan dalam sebuah pesan. Coba kita jalankan. Maka akan menghasilkan sebuah pesan yang bernilaikan 65, karena karakter A mengandung nilai ASCII 65. Oke, kemudian bagaimana untuk CHR? Saya akan contohkan CHR yang mengandung 65. Sekarang kita coba jalankan. Kita klik tombol encrypt lagi, maka akan menampilkan nilai A. Baiklah, disinilah letak encrypt kita nanti yang akan kita manipulasi dengan cara menambahkan nilai ASCII yang ada pada setiap karakter pada password kita, sehingga karakter-karakter tersebut dikenali dengan karakter lain. Sebagai contoh, saya akan menambahkan 65 ini dengan nilai 2. Jika kita jalankan, maka yang akan ditampilkan adalah karakter lain. Oke, setelah Anda memahami hal tersebut antara ASCII dan CHR, sekarang kita akan membuat sebuah function untuk menenkrip setiap karakter yang ada pada teks 1. Kemudian hasilnya akan kita isikan pada teks 2. Oke, caranya
Kita hapus terlebih dahulu. Pertama, kita akan membuat sebuah function untuk mengencrypt setiap karakter yang ada pada teks 1. Misalkan function tersebut bernama encrypt seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah parameter yang akan digunakan untuk menyertakan karakter yang akan kita rubah menjadi karakter lain, atau disebut juga dengan encrypt. Text string seperti ini. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel baru yang digunakan untuk menampung nilai ASCII yang ada pada teks yang kita sertakan nanti. Misalkan di sini dim nilai ASCII as integer. Kemudian nilai ASCII ini kita isi dengan nilai ASCII yang ada pada teks. Seperti ini. Perhatikan, teks ini adalah merujuk pada variabel yang kita sertakan saat kita memanggil function encrypt nanti. Selanjutnya, proses men-encrypt ada di sini dengan cara memanipulasi nilai ASCII. Misalkan di sini kita tambahkan dengan 10 poin nilai ASCII ditambah dengan 10. Kemudian nilai ASCII yang telah kita manipulasi ini kita masukkan karakternya ke dalam function encrypt. Caranya encrypt sama dengan CHR nilai ASCII. Oke, function kita telah selesai. Sekarang kita akan memanggil function ini ketika command 1 diklik. Kita kembali ke sini. Setelah kita membuat function encrypt, langkah pertama untuk memanggilnya yaitu kita kosongkan terlebih dahulu teks 2 dengan cara teks 2 sama dengan petik-petik. Selanjutnya, kita buat perulangan untuk memanggil setiap karakter yang ada pada teks 1. Kemudian kita lakukan proses enkripsi pada function encrypt. Caranya for i sama dengan 1 to jumlah karakter dari teks 1 kemudian kita tutup perulangan dengan next. Kemudian teks 2 titik teks kita isi dengan teks 2 titik teks lagi yang telah kita kosongkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan karakter yang ke i dari setiap perulangan yang telah di-encrypt. Kita ambil karakternya dengan mid, kemudian teks 1 titik teks, kemudian mulainya ke i sebanyak 1. Karakter yang kita ambil ini akan kita encrypt dengan sebuah function encrypt yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja encrypt, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah kurung. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan sebuah teks baru, misalkan edukasi, dan kita klik tombol encrypt, maka teks 2 akan berubah menjadi karakter lain yang berupa encryptan dari kata edukasi. Oke, sekarang kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya sangat mudah. Kita akan tambahkan sebuah function lagi untuk mendecrypt dari teks yang sudah ada. Kita copy saja function encrypt, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian ini namanya kita rubah menjadi decrypt. Karena pada encrypt tadi kita menambahkan poin 10, maka pada
decrypt kita harus menguranginya dengan poin 10, sehingga nilai ASCII yang ada akan kembali seperti semula. Seperti ini. Sekarang kita tambahkan pada form sebuah teks dan sebuah button. Ini adalah button decrypt. Dan ini adalah hasil dari decrypt yang kita lakukan. Kita masuk pada event ketika decrypt diklik. Kita copy paste saja. Event command 1 diklik. Kita pastekan di sini. Kemudian kita modifikasi sedikit. Teks 2 kita rubah menjadi teks 3. Kemudian perulangannya sama. Di sini kita rubah menjadi teks 2 dan yang kita isi adalah teks 3. Ditambahkan dengan teks 3 yang telah kita kosongi. Kemudian kita masukkan function decrypt dari teks 2. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Kita masukkan sebuah kata edukasi. Kita encrypt. Ini adalah hasil encrypt kita. Selanjutnya kita decrypt. Maka teks dari decrypt kita akan kembali pada teks sebelum kita melakukan enkripsi. Demikian tips sederhana dari edukasi.co.id. Semoga dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih.